Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alil hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai makharijul huruf, sifat huruf, dan terakhir mengenai pengenalan tajwid. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bait-bait nazam muqaddimah jazariyah yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi huruf hijaiyah, pengelompokan huruf hijaiyah berdasarkan tafkhim dan tarqiq, kemudian huruf-huruf yang dibaca tarqiq yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari di dalam nazam ini, beserta contohnya di dalam Al-Quran. Maka sebelum masuk kepada penjelasan itu, kami akan membacakan bait-bait yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Qala al-Imam al-Muhaqqiq Ibnu al-Jazari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Faraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadhiran tafkhima lafdhil alifi wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu thumma lama lillahi lana wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad wal mima min makhmasatin wa min marad wa ba'a barqin batilin bihim bidhi. Ya. Di sini Imam Al-Jazari mengatakan faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Faraqqiqan di sini adalah bentuk perintah yang disertai dengan taukid. Maka hendaklah seorang pembaca Al-Quran menipiskan, mentarkikkan. Mentarkikkan apa? Mustafilan min ahrufi. Huruf-huruf yang bersifat istifal. Huruf-huruf yang bersifat istifal. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu sifat yang memiliki kebalikan adalah istifal dan lawannya adalah isti'la. Huruf-huruf isti'la terkumpul di dalam khussadautin qidh. Kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Nah, tujuh huruf ini merupakan huruf isti'la yang salah satu mustahaknya harus ditafkhim, harus ditebalkan. Nanti akan dijelaskan pada bait selanjutnya oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam baitnya wa fakhim wa harfal isti'la'i fakhim. Wa harfal isti'la'i fakhim, dan huruf-huruf isti'la harus ditebalkan. Nah, di sini Imam Al-Jazari menyuruh pembaca Al-Qur'an untuk menipiskan huruf-huruf yang istifal. Huruf-huruf yang istifal adalah huruf-huruf yang tersisa daripada huruf-huruf isti'ala yang 7 tadi. Khussadautin qidh. Itu sisanya adalah merupakan huruf istifal. Huruf-huruf istifal harus ditarqiq. Ya, harus ditarqiq. Walaupun nanti pada beberapa huruf ada keadaan yang menyebabkannya untuk menebalkan, seperti yang akan kita jelaskan pada bait selanjutnya. Kemudian beliau mengatakan wa hadhiran tafkhima lafdhil alifi, dan hadhiran, berhati-hatilah kalian untuk tidak menebalkan alif. Ya, untuk tidak menebalkan alif secara mutlak maksud beliau. Karena huruf alif ini tebal dan tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Tebal dan tipisnya alif mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf tebal,
ya, ada huruf tebal, maka alif pun ditebalkan. Kalau sebelumnya ada huruf tipis, maka alif pun ditipiskan. Ya, itulah hukum alif di dalam tafkhim dan tarqiq. Jadi alif tidak ditafkhim secara mutlak, juga tidak ditarqiq secara mutlak. Tapi dilihat huruf sebelumnya. Dilihat huruf sebelumnya. Apakah huruf sebelumnya tafkhim sehingga kemudian alif ditafkhim, atau huruf sebelumnya tarqiq sehingga alif ditarqiq. Misalnya, ketika kita membaca waladdallin, ad-dallin. Ya, di sini kan dhad, kemudian setelah itu ada alif. Alif mad. Nah, alif ini ditebalkan. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf dhad yang bersifat isti'la dan harus ditebalkan. Kemudian alif juga harus ditebalkan ngikut huruf dhad. Seperti itu. Jadi tidak kemudian alif ditipiskan. Ya, tidak seperti itu. Begitupun kalau sebelum alif itu huruf tipis, maka alif pun ditipiskan. Atuhajju, ya, atuhajjunni. Ya, di sini ha, ya. Ha itu adalah huruf istifal yang harus ditarqiq, ditipiskan. Dan setelahnya ada alif. Maka alif mengikut huruf sebelumnya di dalam tafkhim dan tarqiq. Atuha. Jadi kemudian tidak ditebalkan. Atuha, ya. Sehingga berubah suaranya dari tipis ha ke tebal. Tidak. Ini maksud daripada wahadhiran tafkhima lafzil alifi. Kemudian beliau mengatakan wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu. Nah, di sini beliau memberikan contoh huruf-huruf istifal yang perlu diperhatikan agar tidak ditebalkan. Agar tidak ditebalkan. Salah satu huruf tersebut adalah hamzah. Hamzah merupakan huruf istifal yang harus diperhatikan agar tidak ditebalkan. Makanya di sini hamzah maf'ul bihi dan fi'ilnya adalah hadhiran, ya. Hadhiran. Jadi jangan sampai kita kemudian juga menebalkan hamzah. Jangan sampai kita kemudian menebalkan hamzah. Seperti itu. Tapi dibaca tipis. A, I, U, ya. Tidak dibaca tebal. U. Ya, ini dibaca tebal. Jadi harus ditipiskan. Kemudian beliau memberikan contohnya. Alhamdu, ya, coba alhamdu. Di sini hamzah, ya, hamzah wasal, walaupun hamzah wasal tetap ditipiskan. Ketika kita memulainya, alhamdulillah, alhamdulillah, tidak ditebalkan. Ya. Juga contoh yang kedua, a'udzu. A'udzu, tidak tebal. A'udzu. Kemudian contoh yang ketiga, ihdina. Di sini juga hamzah wasal, ya, cuman maksur diharokatkan kasrah. Ihdina sirata. Jadi tidak dibaca tebal. Ihdi, ya. Kemudian contoh yang keempat, Allahu. Jadi tidak dibaca tebal, Allahu. Jadi walaupun setelah hamzah itu ada huruf tebal, di sini dalam hal ini lam, lafzul jalalah yang ditebalkan, maka tidak kemudian hamzah juga ikut tebal. Tetap harus ditipiskan. Allahu, seperti itu. Kemudian huruf yang kedua yang juga harus diperhatikan agar tidak ditebalkan,
yang dimana huruf tersebut juga huruf mustafil, ya, huruf yang bersifat istifal adalah lam. Thumma lama lillahi lana wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad. Ya, di sini banyak contohnya. Jadi huruf yang kedua adalah lam. Lam nanti akan ada pembahasan mengenai lam, kapan lam dibaca tebal dan kapan lam dibaca tipis. Namun asal daripada lam adalah tipis, yaitu dibaca la, tidak dibaca tebal la. Jadi dibaca tipis la. Kemudian Imam Ibnul Jazari memberikan contohnya. Thumma lama lillahi, li. Jadi tidak dibaca lillahi, ya. Tapi dibaca tipis. Alhamdulillahi, lillahi. Kemudian contoh yang kedua, lana, ya. Walana a'maluna, walana, tidak dibaca tebal, walana, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, wal yatalattaf. Nah, di sini karena lam bersebelahan dengan huruf tebal setelahnya yaitu ta, maka lam juga tidak serta-merta ditebalkan. Tetap harus ditipiskan. Wal yatalattaf, tidak dibaca tebal, wal yatalattaf, tidak dibaca tipis. Wal yatalattaf. Kemudian yang kedua, contoh berikutnya adalah wa 'ala Allah. Setelah lam juga ada lam yang ditebalkan di lafzul jalalah. Maka lam yang pertama tetap harus ditipiskan. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala Allah. Jadi tidak ditebalkan seperti ini. Wa 'ala Allah, seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir yang beliau sebutkan, walad, maksudnya adalah waladdallin, ya. Di sini setelah lam juga huruf tebal yaitu dhad. Jadi lam tetap harus ditipiskan. Waladdallin. Tidak kemudian ditebalkan ya, tidak seperti itu. Ini huruf yang kedua. Kemudian huruf yang ketiga beliau sebutkan wal mimah. Ya, wal mima mim makhmasatin wa mim marad. Wal mim. Huruf yang ketiga adalah mim. Mim adalah salah satu huruf istifal yang harus ditipiskan. Maliki, ya, tidak ditebalkan maliki, ya. Di sini kemudian beliau memberikan beberapa contoh. Makhmasah. Semua mim yang ada di sini, ada dua mim di sini. Mim yang pertama sebelum kha sukun, kemudian mim yang kedua sebelum shad fathah. Makhmasah. Tetap semuanya harus ditipiskan sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Jazari, wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Kalau ada satu lafadz atau satu huruf kemudian terdapat hal yang serupa, huruf yang sama dalam kata yang lain, maka bacaannya harus diserasikan. Ketika kita membaca maliki, maka kita juga harus menipiskan di mim di sini. Makhmasah, tidak ditebalkan makhmasah misalnya, atau ditebalkan salah satunya makhmasah, ya, tidak harus ditipiskan. Makhmasah. Kemudian contoh yang berikutnya, wal mim mim makhmasatin wa mim marad. Ya, di sini ada marad, kata maradun. Di sini mim adalah
satu-satunya huruf tipis yang dimana huruf-huruf setelahnya adalah tebal. Ro tebal dan dun juga, dad tebal. Jadi mim juga harus ditipiskan, tidak kemudian ditebalkan maradun fi qulubihim maradun, tidak, ditipiskan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Huruf yang berikutnya, huruf terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah ba. Beliau mengatakan wa ba'a barqin batilin bihim bizi. Jadi huruf ba juga merupakan huruf istifal yang harus ditipiskan. Ba, 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 bi, bu, tidak ditebalkan ba, misalnya. Tidak, harus ditipiskan. Beliau kemudian juga memberikan contoh barqin, ya. Misalnya yakadul barqu, al-barqu. Ya, di sini ada ra tebal, kemudian qaf juga tebal. Ba tetap harus ditipiskan. Al-barqu. Tidak kemudian ditebalkan al-barqu, yakadul barqu, tidak. Tapi yakadul barqu, seperti itu. Kemudian batil. La ya'tihil batilu, al-batilu. Jadi tidak ditebalkan al-batilu, tidak. Al-batilu, seperti itu. Jadi tetap ditipiskan. Contoh berikutnya bihim, ya, bihim. Jadi tidak bihim, ini tebal. Kemudian bivil qurba, wa bivil qurba, ya, tetap ba-nya juga dibaca tipis. Inilah apa yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semuanya dan memberikan taufiknya agar kita dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.